kamu berperang melawan suatu kaum sigharul a'yun, picak-picak matanya, sipit-sipit matanya, pesek-pesek hidungnya. Muka mereka, kata Rasulullah SAW, seperti pantat kual yang kena tempeleng, bulat dan picak. Kulit mereka kemerah-merahan. Saya tak mampu bayangkan seperti apa porak-porandanya kehidupan dan peradaban di masa-masa yang akan datang, Pak. Ini tahun 2020. 2020 ini akan lebih berat daripada 2019. Dan 2021 akan lebih berat daripada 2020. Isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Bertahanlah kalian, bersabarlah kalian, sabar dalam solat, sabar dalam ibadah, sabar dalam keistiqomahan menjalankan Islam yang kafah, sabar dalam berdakwah, sabar dalam perjuangan Islam, sabar dalam mencari rezeki yang halal, sabar dalam mempertahankan ukhuwah sesama orang-orang beriman. Sabarlah kalian, bersabarlah. Fa innahu la yati alaikum zaman. Nanti kata Rasul akan datang suatu zaman. Nah, ini zaman yang saya pernah uraikan berkali-kali di masjid ini juga. Ini sudah pertemuan keempat kalau nggak salah saya di masjid ini ya. Yang waktu itu malam itu padat sekali, dan itu wajar. Siang ini masa-masa orang masih gentayangan kemana-mana. Ini fase pertama, fase Nabi memimpin kita. Fase kedua, fase para sahabat memimpin kita. Nggak nampak kan, Bu? Nah, Ibu nggak nampak, Bapak yang di depan nampak. Tapi suara kita jelas, insya Allah. Yang fase yang ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Nah, sekarang ini fase keempat. Di fase keempat ini Islam sedang tidak memimpin dunia. Fase 1, 2, dan 3 Islam memimpin 2/3 dunia. Nah, fase keempat ini fase di mana umat Islam dizolimi di mana-mana di seluruh dunia. Islam dibenci dan diperangi di seluruh dunia. Ini fase keempat, fase kita sekarang. Lihat yang terjadi di India sekarang. Yang terjadi di India sempurna, Pak. Apa digambarkan Nabi juga sudah di depan hidung kita masing-masing. Nabi berkata, nanti di akhir zaman akan ada 2 kelompok umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi kelanjutan kita dengan India, dengan hadis ini saya katakan pasti akan terjadi. Ada 2 kelompok umatku nanti yang akan masuk surga tanpa hisab. Satu kelompok yang berperang di negeri Syam, melawan musuh-musuh Allah sampai Nabi Isa turun, dan Allah, siapapun yang meninggal di antara mereka yang berperang di belakang barisan orang-orang yang beriman, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Berarti Palestina, Suria sekarang ini yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu kelompok yang lain yang berperang melawan India, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang terbunuh di antara mereka, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Jadi macam apa ke depan, masa depan Islam, masa depan dunia? Menurut hadis ini akan ada perang melawan India. Ini hadis, bukan perkataan Zulkifli Muhammad Ali. Maka yang berlanjut dengan India nanti adalah perang, Pak. Kemudian apa lagi? Juga dalam sebuah hadis yang juga kuat dan sahih, Nabi mengatakan, tidaklah terjadi kiamat sampai terlebih dahulu kamu berperang melawan suatu kaum sigharul a'yun, picak-picak matanya, sipit-sipit matanya, pesek-pesek hidungnya. Muka mereka, kata Rasulullah SAW, seperti pantat kual yang kena tempeleng, bulat dan picak. Kulit mereka kemerah-merahan. Kalau ini dikatakan Ya'juj dan Ma'juj, saya tidak setuju. Karena malah kata Rasulullah, larilah kamu dari Ya'juj dan Ma'juj. Bukan memerangi, tapi dalam hadis ini kamu pasti akan berperang melawan suatu kaum yang matanya sipit, hidungnya pesek, warna kulitnya kemerah-merahan. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di fase keempat ini yang kita hadapi akan semakin berat, semakin berat. 2020 ini, awal 2020 saja yang kita saksikan adalah bencana dan bencana di seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan dunia, bagaimana hancurnya beberapa glaser yang ada di muka bumi ini, bagaimana naiknya air laut, bagaimana
kebakaran di mana-mana, bagaimana bencana di mana-mana. Kalau Bapak saksikan, Ibu dengar, udah nggak sanggup lagi mendengar. Sebentar lagi insya Allah Ta'ala bumi ini, dunia ini, seluruh negara di muka bumi akan mengalami krisis global keuangan, resesi keuangan, krisis moneter global, di mana yang akan dipakai nanti kembali adalah emas. Sekarang tahu harga emas berapa? Sekarang tahu harga emas berapa? Siapa bilang 700? Buka, tanya sama Mbah Google. Buka di itu berapa harga antam sekarang? Menembus 800 sekarang ini. Masya Allah. Ini yang tertinggi dalam sejarah emas antam, ya. Emas-emas yang ada di muka bumi terus melesat. Bukankah sebelumnya tahun yang lalu saya sudah sampaikan, wahai Bapak Ibu, kalau ada rezeki beli emas, kata saya. Ada nggak saya katakan itu? Karena Nabi sudah menggambarkan demikian. Nanti kalian semua akan kembali menggunakan emas sebagai harta yang beredar, sebagai jual beli kalian nanti di akhir zaman menggunakan emas. Kenapa Amerika gila-gilaan mengumpulkan emas? Mereka sudah bisa memprediksi uang kertas yang mereka cetak suka hati ini tak lama lagi akan dibuang menjadi kertas-kertas yang tak berharga. Dan Nabi sudah mengatakan itu. Saya yakin Amerika pasti baca hadis Nabi kita. Saya yakin Yahudi pasti baca hadis Nabi tentang akhir zaman. Saya yakin dunia baca hadis tentang Nabi, karena Allah sendiri berfirman, mereka sebenarnya benar-benar beriman kepada Engkau hai Muhammad, tetapi karena kebusukan hati mereka, kedengkian mereka yang menyebabkan mereka tidak mau bersyahadat masuk ke dalam tapi mereka pelajari karena mereka percaya. Mereka sangat percaya dan mereka pelajari itu dan mereka mempersiapkan. Emas gila-gila mereka kumpulkan sekarang. Orang Tiongkok saja sebelum kejadian virus corona, sejak 2018 akhir penuh full 2019, mereka sudah intens membeli emas. Rakyatnya beli emas, dan yang beli emas itu sudah banyak yang mati sekarang. Hong Kong sudah lama menarik dana-dana mereka di bank-bank yang ada dan mereka beli emas. Jepang, negara-negara besar, Cina apalagi, Amerika, Eropa, negara-negara besar ini semuanya pada berebutan membeli emas. Saya peringatkan pada kita semua, ayo beli emas. Karena uang kertas yang ada, apalagi apa namanya rencana keuangan ke depan itu, mata uang yang beredar, uang digital semua ya, Bitcoin dan sebagainya, ini semua tak akan pernah sukses. Saya ingatkan, belilah emas, emas akan terus naik. Dan terbukti sekarang. Bagaimana kira-kira emas ke depan? Demi Allah akan jauh lebih gede, sehingga harta uang kertas ini nggak ada harganya. Bapak kalau ada uang sekarang disimpan di bank, Bapak akan merugi. Tarik dana itu, belilah emas. Kita ada gaji simpanan, daripada disimpan dalam bentuk uang, lebih bagus belikan emas. Ibu ada simpanan apa, Bu? Belilah emas 1 kilo, 2 kilo, cukuplah simpanan. Mental-mental orang miskin kayak ini nih. Dibilang 1 kilo, 2 kilo pada ketawa. Tak apa-apa. Ada duit, ada simpanan, belilah emas. 1 koin, 2 koin, 1 gram, 2 gram, silakan. Emas bentuk batangan, emas berbentuk perhiasan, atau koin dinar, silakan belilah. Kita sebentar lagi sama-sama akan menyaksikan yang punya pegangan emas akan memiliki kemampuan bertahan lebih lama, dan yang tidak memiliki pegangan emas daya tahannya sangat terbatas. Semoga ibu-ibu yang suka nabung-nabung, kalau yang ada yang masih ditabung ya, alihkan cepat dengan emas. Bapak juga demikian. Kalau Bapak punya aset-aset, sebaiknya aset-aset itu sekarang diemaskan. Itu lebih aman dan lebih selamat. Semoga bermanfaat. Nah, kita kembali kepada topik kita kaum muslimin. Melihat kondisi ke depan, kita sekarang sedang menyalip dengan kecepatan yang Allah kehendaki. Islam dan kaum muslimin menjadi perhatian dunia. Kenapa ya orang Islam kok sulit kena virus corona? Tapi maaf Ustadz, bukankah Uni Emirat Arab sudah kena pula di sana? Bukankah Oman sekarang ini sudah mengerikan juga virus corona? Bukankah Iran apalagi? Jawaban saya, mereka sendiri membuka pintu itu. Oman sudah menjadi kota wisata. Bahrain sudah menjadi kota negara wisata dunia. Apapun jenis maksiat mereka buat di sana. Apalagi Uni Emirat Arab. Jangan tanya tentang Dubai. Teksasnya Timur Tengah itu adalah Dubai. Jangan tanya itu, Pak. Arab Saudi sejak 2016 di tangan putra mahkota sudah dirubah menjadi negara sekuler, pintu-pintu maksiat dibuka lebar-lebar. Betul tidak? Mereka yang membuka pintu-pintu maksiat itu, mereka halalkan apa yang sebelumnya haram.
satu persatu syariat Islam mereka pijak-pijak, mereka injak-injak, sehingga sebentar lagi coba lihat Pak, apa yang terjadi Bapak Ibu ketika tawaf sudah sedikit orang-orang yang datang karena dihalangi orang untuk masuk. Yang terjadi apa? Bapak pernah main gasing? Pernah main gasing? Bagaimana gasing itu ketika putarannya masih sangat kuat? Gasing itu stabil apa tidak? Tapi ketika dia melambat dan semakin melemah, apa yang terjadi dengan gasing tersebut? Dia goyang, semakin goyang dan semakin kencang dan semakin kuat getaran goyangnya, betul tidak? Dia bisa oleng ke kiri ke kanan. Ini yang terjadi Pak, bumi ini bergantung kepada energi langit yang bersambung dengan bumi, dan itu hanya dihasilkan dari putaran tawaf orang-orang beriman yang mengelilingi Ka'bah. Ketika orang-orang beriman mengelilingi Ka'bah dikurangi jumlahnya masuk, yang terjadi adalah sedikit sekali orang yang akan tawaf. Dan ini berbahaya untuk bumi Pak. Maka Rasul mengatakan di akhir zaman, di tengah-tengah kekacauan di muka bumi, Makkah, Madinah dan negeri sekitarnya akan gempa, Gempa itu kan goncangan tadi Pak, karena melemah. Sumber energi positif yang akan menghalau segala kejahatan, energi negatif itu tertahan karena orang-orang dilarang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Akhirnya tertahan. Sementara maksiat dibuka lebar-lebar di Mekah, Madinah dan sekitarnya, maka tak seimbang lagi, terjadilah gempa-gempa. Nabi berkata, Imam Mahdi muncul nanti ketika maksiat terbuka pintunya di Mekah, Madinah dan sekitarnya, dan saat itu gempa-gempa terjadi. Di tengah-tengah itulah Al-Mahdi nanti akan dibaiat. Merinding Pak kalau kita ikuti ini semua. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, apa kata Rasulullah kepada Muadz bin Jabal? Rasulullah berkata, syarat akhir zaman itu nanti adalah Baitul Maqdis kembali dijajah oleh musuh Allah dan musuh kita. Ternyata pelaku penjajahan Baitul Maqdis kita sekarang ini adalah si Donald Bebek. Dia pelakunya, dia mewujudkan hadis itu. Kita geram dan marah, kita sangat murka dan kita sangat tidak terima. Tapi ingat hadis itu, kita akhirnya tersenyum walaupun senyum itu sangat pahit. Kita tersenyum. Yes. Berarti inilah dia masa dikatakan Nabi. Setelah mereka menguasai Baitul Maqdis dengan cara-cara yang kotor ini, maka yang terjadi apa? Rasul mengatakan Baitul Maqdis nanti akan dimerdekakan, akan dibebaskan oleh hamba-hamba Allah terkuat yang berdatangan dari seluruh penjuru bumi. Mereka punya ciri-ciri khas. Mereka adalah para ahli ibadah, para ahli ilmu yang memiliki akhlak yang mulia, dan mereka punya cara tempur yang tidak pernah luntur, dan tidak ada satupun kekuatan di bumi bisa mengalahkan mereka. Saya lihat ini adalah para mujahidin yang ada sekarang di Timur Tengah. Dan yang tak pernah terkalahkan itu adalah mujahidin Emirat Islamiyah Taliban yang ada di Afghanistan. Dua negara superpower dunia ditumbangkan oleh mujahidin Emirat Islamiyah Taliban. Pertama, Uni Soviet, hancur berkeping-keping Pak. Lalu Amerika merasa sudah tidak ada lagi pesaingnya. Amerika ajak seluruh sekutu-sekutunya kroyok rame-rame Emirat Islamiyah Taliban, termasuk dengan pemerintah bonekanya yang ada di Afghanistan. Gulung tikar seluruhnya Pak. Satu persatu lari terbirik-birik sambil terkentut-kentut. Inggris lari, Prancis lari, Belanda lari, Jerman lari, semuanya menyerah, tak sanggup melawan Emirat Islamiyah Taliban. Allahu Akbar. Kemudian terakhir 2019 kemarin, di bulan Agustus September, dengan resmi dalam keadaan hina, Amerika mundur dan menarik semua kekuatan dan militernya yang ada di Afghanistan. Lalu boneka buatan Amerika mau ngapain lagi? Emirat Islamiyah Taliban yang resmi mengumumkan berdirinya Emirat Islamiyah Taliban yang resmi menjalankan syariat Islam 100%. Antum bangga nggak dengar Taliban ini? Bangga tidak? Tidak ada satupun negara di bumi ini yang berani mengatakan Taliban itu teroris sekarang. Nggak ada lagi yang berani. Kenapa? Bapak yang menuduh teroris itu, yang paling merasa jumawa, sudah keok oleh Emirat Islamiyah Taliban. Keok sejati Pak. Memang bertarung habis mereka, keok. Dikeroyok rame-rame juga kalah semuanya. Dan sekarang mereka mundur. Sekarang Emirat Islamiyah Taliban mempersiapkan pertempuran yang dahsyat. Dan sekarang India cari gara-gara. Padahal India itu dekat dengan Afghan. Biar ngerasa dia seberapa sih kemampuan, sedangkan Amerika saja keok. India seberapa kekuatannya? Lihat aja nanti yang terjadi. Pertempuran antara Muslim dengan India pasti terjadi.
sahih tadi, dan Islam akan menang. Allahu Akbar. Jangan jadi gara-gara. Kemarin waktu Emirat Islamiyah mengumumkan bahwa telah berdiri secara merdeka di jure dan de facto, ya, dengan menjalankan secara Islam secara utuh. Apa salah satu program Emirat Islamiyah Taliban mempersiapkan pasukan khusus untuk diberangkatkan ke Syam, bergabung nanti dengan seluruh kekuatan-kekuatan militer yang ada di Suriah, di Palestina, dan akan memerdekakan Baitul Maqdis. Demi Allah, inilah yang akan terjadi nanti. Saya bersumpah dan bersaksi di depan Allah dengan hadis yang sahih ini, Baitul Maqdis tak lama lagi akan Allah merdekakan di tangan orang-orang terbaik di muka bumi ini. Takbir. Lalu apa kata Rasulullah dari hadis Sahih Muslim? Ini kebangkitan yang tak terelakkan, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umranul Maqdis kharabu Yathrib. Nanti di Palestina, pusatnya di Baitul Maqdis, diumumkan berdirinya khilafah Islamiyah, yang bala tentaranya adalah tentara-tentara Islam yang telah bertempur selama berabad-abad dan mereka tidak pernah terkalahkan. Mereka lah yang akan mengokohkan basis khilafah Islamiyah akhir zaman ini. Umranul Yathrib, Umranu Maqdis. Saat itu Baitul Maqdis lah negeri yang teraman, negeri yang terkokoh, negeri yang terkuat, yang tidak ada orang berani macam-macam di dalamnya. Sementara kondisi saat itu bersamaan terjadi dengan Madinah. Kharabu, kharab itu adalah hancurnya, babak belurnya, ya, kacaunya, chaosnya Madinah Al-Munawwarah. Allah, setenang apa Madinah sekarang, itu akan chaos nanti. Ini pasti juga agenda akhir zaman yang mutlak akan terjadi. Ini akan melebar, Pak, sampai ke Indonesia. Kamu akan berperang melawan orang-orang sipit, hidungnya pesek-pesek, dan Allah akan menangkan kamu. Yang terbunuh di antara kamu akan syahid dan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Jadi persiapkan diri. Kita tidak tahu macam mana Allah mengirim kita nanti. Allah Maha Adil, Pak. Di akhir zaman ini Allah bukakan pintu surga tanpa hisab bagi orang-orang yang memburunya, yang mengejarnya. Maka pantaskan diri kita, wahai para lelaki yang muda-muda, pantaskan diri antum, ya. Ustaz, bagaimana untuk kami betul-betul pasti, Ustaz, agar menjadi salah satu di antara pemenang dan pejuang di akhir zaman? Jawabannya adalah antum pastikan dulu firman Allah surah Al-Maidah jalan di diri antum. Apa firman Allah surah Al-Maidah? Firman Allah dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum anil qital wa aqimus salah wa atuz zakah. Allah perintahkan kita, sebelum ada komando, sebelum ada aba-aba dan instruksi dari ulil amri kita, dari ulama-ulama rabbani kita, tugas kita semua adalah menurut ayat ini, tegakkan salat berjamaah dimanapun saja kamu berada. Ini tugas. Dan kalau saya menambahkan dengan hadis Nabi, berjamaahnya bukan sembarangan berjamaah. Berjamaahnya memenuhi syarat 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Di mana orang sudah qomat, kita sudah ada di barisan. Imam ketika angkat tangan, saf rapat dan lurus, kita sudah melihat kepada imam. Kita berdiri di belakang melihat kepada imam. Ketika imam angkat tangannya, Allahu Akbar. Saat imam angkat tangan, kita melihat imam angkat tangan. Setelah itu baru kita Allahu Akbar. Ini yang dimaksud dengan dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Lakukan itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lakukan itu selama 40 hari dan tidak boleh putus. Kalau satu sholat saja putus, ulang balik mulai dari awal besoknya. Gitu caranya. Dan lakukan itu 40 hari. Kalau 40 hari sudah kita lakukan, luar biasa piala yang Allah siapkan untuk orang yang lulus itu. Apa pialanya? Dua hal. Piala ini langsung Allah yang kasih, Allah yang bagi, Allah yang beri janji, dan Allah pasti menepati. Dan ini bukan piala presiden, ini bukan piala gubernur, ini bukan piala Ustaz Zul, tapi piala Allah langsung. Berarti urusan kita langsung dengan Allah, dan Allah nggak bisa dibohong-bohongi. Piala yang pertama adalah sampai mati orang bersangkutan tidak akan pernah punya sifat munafik, dan dia tidak akan pernah jadi orang munafik sampai dia mati. Di akhirat dia tidak akan pernah merasakan neraka walau satu detik. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa ini piala. Berlombalah anda wahai para lelaki. Sholat 40 hari 40 malam. Setelah itu, Ustaz, bagaimana kalau kami meninggalkan sholat terlambat dan masbuk? Takkan pernah terjadi.
tugas kita semua. Siapapun kita, kejar berjamaah ke masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kejar berjamaah di masjid. Ngaji orang, kita udah tinggalkan aktivitas kita. Orang azan, kita udah di masjid, kita sempat tahiyatul masjid, kita sempat sholat sunat qabliyah, dan nanti kita bersama dengan imam, lalu kita sempat zikir yang sempurna, lalu berdoa, lalu sholat sunat ba'diyah. Lakukan itu selama 40 hari. Bapak dan kita semua akan dipantaskan oleh Allah menjadi pejuang-pejuang yang sukses di akhir zaman ini. Dan nanti setelah itu Bapak akan merasakan ringan untuk tahajud, ringan untuk duha, ringan untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Lalu berikutnya wa'atuz zakah. Orang-orang yang sudah memiliki kapasitas berzakat, keluarkan zakatnya. Yang belum memiliki kapasitas untuk berzakat, keluarkan infak sedekahnya. Jadi di samping sholat, rajinlah bersedekah. Kuatlah berinfak untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat sekarang ini, akhir-akhir ini, saya yakin Bapak Ibu merasa heran. Kok di mana-mana setiap ada acara keagamaan pasti ada penggalangan dana ya, betul tidak? Betul tidak? Kadang-kadang orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, jijik dia tuh. Allah, ujung-ujungnya penggalangan dana tuh. Ujung-ujungnya penggalangan dana. Apalagi judul flyernya adalah siapkan infak terbaik. Udahlah, nak saya datang sini. Itu memang cara Allah di akhir zaman ini. Karena ternyata paket yang membuat kita sangat kuat, lahir batin kita, mentalitas kita, dan kejiwaan kita, fisik kita, paketnya adalah disiplinlah sholat berjamaah dan kuatlah berinfak bersedekah. Walaupun keadaan sulit ekonomi kita, walaupun keadaan sempit, berapa kita mampu. Setiap ada penggalangan dana, kita harus paling di depan. Walaupun kita hanya memberi seberapa kita sanggup. Kalau orang kaya hanya sanggup memberi 10 sak semen, menurut Allah itu sudah pilih itu. Sudah bakhil. Tapi orang miskin, dia tak sanggup 10 sak semen. Dia hanya sanggup setengah sak semen. Itu pun menurut Allah sudah sangat besar nilainya. Rutinkan terus. Ada penggalangan dana untuk Palestina, terjun. Ada penggalangan dana untuk Rohingya, ikut. Ada penggalangan dana untuk bencana Ambon, ikut. Ada penggalangan dana untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, untuk